Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 15 Juni 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul berpengetahuan tapi sombong. Firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus 8 ayat yang pertama sampai dengan ketiga. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami boleh memahami tujuan daripada pengetahuan yang kami kejar, kami dapatkan, kami miliki adalah untuk mengasihi Allah dan sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berpengetahuan tetapi sombong. Kalau kita melihat tentang sebuah ilustrasi bahwa sesungguhnya orang semakin berisi seperti padi, dia semakin menunduk. Tetapi orang yang sombong biasanya tong kosong nyaring bunyinya. Maka sesungguhnya pengetahuan yang dimilikinya belumlah lengkap. Karena pengetahuan tidak hanya ada di dalam otak dan juga di dalam kepandaian dalam berbicara. Tetapi pengetahuan tujuan sesungguhnya sebagaimana Allah menciptakan manusia, pada akhirnya seperti yang Tuhan perintahkan bahwa kita dipanggil untuk mengasihi Allah dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesamamu manusia seperti mengasihi diri sendiri. Itulah tujuan daripada pengetahuan. Jadi kalau ada orang yang punya pengetahuan dengan motif untuk menyombongkan, maka sesungguhnya berkat kebaikan yang sudah Allah berikan, yang Tuhan ciptakan lewat otak, lewat kemampuan berpikir, lewat kemampuan membaca, lewat kemampuan menghafal, lewat kemampuan melakukan penelitian, bahkan mungkin sampai kita mendapatkan gelar PhD, S3, profesor, ataupun ada orang yang sampai mencapai gelar sampai 5, sampai 6, sampai 7 gelar. Jadi kalau ditulis di satu buku, itu satu baris penuh dengan gelar. Tetapi apa tujuan daripada pengetahuan? Kita akan melihat konteks yang ada di dalam 1 Korintus tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala kita tahu kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong tetapi kasih membangun. Apa yang dimaksud dengan persembahan? Yang dimaksud dengan persembahan berhala. Ada orang yang melakukan persembahan berhala karena memang dia belum mengenal Allah. Lalu dia melakukan persembahan berhala. Itu adalah dalam rangka keberdosaan manusia mencari satu pribadi, satu kuasa yang lebih tinggi dari dia. Kalau kita tahu dengan jelas bagaimana kepercayaan dari zaman terdahulu, dari zaman batu, dari zaman prasejarah, zaman kuno, orang bisa menyembah matahari, orang bisa menyembah bulan, orang bisa menyembah batu, orang bisa menyembah pohon besar, bahkan ada orang yang bisa menyembah di laut itu ada penguasanya, di langit ada penguasanya. Lalu kemudian dalam rangka mencari sesuatu, maka manusia menciptakan yang namanya berhala. Manusia menciptakan yang namanya Tuhan berdasarkan ciptaannya sendiri. Itu adalah menunjukkan manusia tidak berdaya, membutuhkan kuasa yang lebih besar daripada dia. Maka persembahan berhala pada prinsipnya itulah motivasi dan asal muasal mengapa orang menciptakan berhala, mengapa orang menciptakan iman dan kepercayaan sebagaimana yang diyakininya. Tetapi kalau kita melihat apa yang menjadi bagian daripada firman Allah, biasanya orang yang sudah mendapatkan lebih dekat kepada orang yang atas, lebih dekat kepada makhluk gaib, lebih dekat kepada kekuasaan yang di luar dirinya, lalu seakan-akan dirinya sebagai pemilik alam semesta ini. Termasuk itu adalah persembahan berhala. Tetapi ada orang yang kemudian menyembah Allah pun. Dia memiliki pengetahuan, dia belajar firman Tuhan mendalam. Mungkin pendeta pun kalah, baca Alkitab berkali-kali, bulak-balik dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Bahkan mungkin bisa menghafal sebagian besar daripada bagian Alkitab. Dia mengikuti seminar, dia belajar, dan belajar. Lalu kemudian pada akhirnya tujuannya adalah untuk kesombongan. Itu yang terjadi pada ahli Taurat dan orang Farisi. Tetapi kalau kita melihat bahwa Allah menciptakan segala sesuatu pada prinsipnya adalah untuk kesejahteraan manusia, agar manusia dengan pengetahuan yang dimiliki, kemampuan yang dimiliki, keahlian yang dimiliki, keterampilan yang dimiliki, itu mereka bisa menyembah Allah dengan benar, lalu bisa mengasihi manusia dengan benar.
Karena mengasihi manusia membutuhkan pengetahuan, mengasihi manusia membutuhkan keterampilan, mengasihi manusia membutuhkan kualitas profesional pada bidangnya. Kita tentu akan mencari waktu kita sakit ke dokter, dokter yang benar-benar lulus dan punya pengetahuan. Tidak hanya dokter umum, tapi dokter spesialis. Demikian juga kita punya bidang-bidang kekuatan karunia yang setiap kita masing-masing tentu ada fokusnya sendiri. Tetapi kalau pengetahuan itu ditujukan untuk kesombongan, untuk menunjukkan bahwa saya lebih hebat dari kamu, saya lebih tinggi dari kamu, saya lebih tahu daripada kamu. Kesombongan itu terjadi tidak hanya di dalam dunia umum, tetapi juga di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam gereja bahkan kita tahu dengan jelas orang bisa menyembah berhalanya itu mungkin pendetanya, Yesus ya tidak disembah. Orang bisa menyembah kepada keyakinan daripada hamba Tuhannya, tetapi sesungguhnya firman Tuhannya sudah diselewengkan. Ini adalah sangat berbahaya. Apalagi kesombongan itu pengetahuan firman Tuhan dalam rangka untuk menutupi kelemahan diri sendiri. Dalam rangka validasi diri. Pelayanan tidak sungguh-sungguh untuk mengasihi Allah, untuk mengasihi sesama, tapi validasi diri supaya orang melihat diri itu lebih baik dan lebih luar biasa. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Pada ayat yang ketiga. Kalau kita lanjut pada ayat yang berikut, tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun apa yang ada disebut dengan Allah baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, yang karena dia kita hidup. Sahabat seperjalanan, ayat kelima dan keenam memberikan sebuah penegasan bahwa pemberhalaan adalah sebuah keberdosaan. Karena setiap pengetahuan yang kita tahu, mungkin orang punya pengetahuan tentang iman, ini dalam berbicara tentang berhala. Jadi berhala bisa terjadi kepada orang yang belum mengenal Kristus, tetapi orang yang mengenal Kristus juga bisa memberhalakan sesuatu selain Kristus, selain firman Allah, selain Allah sendiri. Dia bisa menyanjung dirinya sendiri. Dia bisa menyanjung pengetahuannya. Dia bisa menyombongkan diri karena dia menguasai banyak ilmu, menguasai tentang banyak aspek hanya di dalam area dan lingkup otak saja, lingkup pengetahuan saja. Sehingga ucapan-ucapannya sesungguhnya tidaklah untuk memuliakan Allah, tetapi mencari kemuliaan buat diri sendiri. Biarlah sahabat perjalanan kita tahu dengan jelas, sepandai-pandainya kita, sebesar-besar apapun pengetahuan kita di hadapan Allah, kita terlalu kecil, kita seperti setetes embun, kita hanya angin, kita seperti rumput yang bisa layu tatkala terkena sengat terik matahari yang menyengat, dan itu akan gugur, akan hancur seluruhnya. Kerendahan hati yang membuat sesungguhnya setiap orang yang punya pengetahuan makin dalam, kelebihan karunia, baik materi, finansial, baik kemudian kemajuan, kesuksesan, kedudukan, popularitas, semata-mata seluruhnya harus dikembalikan kepada Allah. Karena satu hari kelak nanti tatkala kita diberikan banyak aspek termasuk pengetahuan, bukan untuk sombong tapi untuk memuliakan Dia. Kita mengagungkan, oh Tuhan, sungguh Engkau maha perkasa, Allah yang maha luar biasa. Kami adalah hamba-hamba yang bodoh, kami hanyalah hamba-hamba yang rendah, yang tidak ada apa-apanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami jadi pribadi setelah kami memiliki pengetahuan, kami tidak sombong tapi rendah hati. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana-Mu yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.